Selamat datang di podcast Jejak Penolong bersama saya Bang Zulek. Basarnas bukan hanya melakukan pertolongan pada kecelakaan pesawat terbang, kecelakaan kapal, maupun mencari orang hilang di gunung, di sungai. Tetapi Basarnas juga melakukan yang namanya penanganan kecelakaan pada keadaan khusus. Nah, apa itu kecelakaan pada penanganan khusus? Saat ini sudah hadir bersama saya, salah seorang rescuer dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang. Sudah tahu tercepit, posisinya dia tercepit, itu mau dibuka akses, pintunya mau ya kayak dijebol lah itu dia milih, Mas jangan dijebol semua ya Mas, masih eman-eman, padahal udah tahu dia posisinya terjepit. lebih mementingkan. Selamat datang, selamat bergabung Mas Haddad. Selamat datang. Baik kabarnya? Oh, alhamdulillah baik. Mas Haddad, ini kan Basarnas itu salah satu tugasnya, ya, itu adalah melakukan pertolongan pada korban yang mengalami kecelakaan dan membutuhkan penanganan khusus. Ya, itu betul. Sebenarnya apa Mas ya? Oke, kecelakaan dengan penanganan khusus. Ya, kecelakaan itu dimaksudkan menolong korban kecelakaan yang membutuhkan teknik tertentu, peralatan-peralatan khusus guna untuk membebaskan korban tersebut dari kecelakaan itu dan untuk meminimalisir kondisinya, meminimalisir kondisinya supaya tidak lebih parah itu. Berarti untuk jadi ada treatment khusus ya, ya untuk penanganan korban ya, itu ya. Dari penanganan baik penanganan korban maupun materialnya itu juga dilaksanakan dengan teknik khusus dan peralatan-peralatan yang khusus juga. Contohnya Mas, kecelakaan pada penanganan khusus itu apa? Oke, kecelakaan semisal ada kendaraan yang mobil yang tertimpa kontainer dan sebagainya. Korban itu terjepit di dalam mobilnya itu dan tidak bisa dikeluarkan dengan seperti biasanya lah, ditolong oleh warga sekitar. Jadi kondisi korban terjepit gitu ya? Terjepit, betul. Dan susah untuk dievakuasi? Susah untuk dievakuasi. Nah, itu ada penanganan khususnya, baik penanganan korbannya maupun kendaraannya. Supaya luka yang diderita korban itu dapat diminimalisir, supaya tidak lebih parah lagi. Oh, gitu. Jadi selama ini kan saya juga sering melihat itu di kecelakaan korban kejepit ya. Itu kan sering penanganannya masyarakat tuh tidak tahu ya. Jadi kadang mereka itu langsung membuka cepitannya, kadang sembarangan. Ada juga yang ditarik pakai kendaraan. Itu gimana Mas? Ya, itu karena kan masyarakat kan tidak tahu bahwa memang tujuannya masyarakat itu biar lebih cepat. Tetapi justru secara tidak sadar bisa memperparah kondisi korbannya kalau penanganannya itu kurang tepat. Jadi biasanya dalam penanganan khusus, setelah kita sampai lokasi, kalau sebagai masyarakat awam pasti sampai di lokasi langsung fokusnya akan menyelamatkan korban. Iya, pasti itu. Kalau kita sebagai tim penolong, langkah pertama waktu kita sampai di lokasi, yang pertama adalah amankan tim kita. Berarti kita tempatkan tim kita di posisi yang aman dan amankan sekitaran, amankan lingkungannya, supaya kecelakaan itu tidak berdampak pada masyarakat yang lainnya. Setelah area dipastikan aman, kita baru mengakses ke korban. Mengakses korban bukan berarti kita langsung masuk menolong korban. Waktu kita mendekati korban itu, kita yang pertama amankan kendaraannya itu yang terlibat kecelakaan. Amankan kendaraan maksudnya gimana itu? Amankan dari bahaya-bahaya lanjutannya, Pak. Contoh, apakah ada kendaraannya stabil atau tidak. Mungkin kan kecelakaan kan tidak hanya posisinya normal, kadang ada miring, ada terbalik dan sebagainya. Kita amankan kendaraannya dulu dari hazard, misal dari tumpahan bahan bakar, apalagi kalau bahan bakar itu bensin, itu terus terkena percikan dari kelistrikannya, itu kan pasti akan terbakar. Kita mau niatnya nolong, ternyata malah jadi korban berikutnya. Betul. Mengamankan dulu. Setelah stabilisasi baru kita
baru kita mengakses ke korban. Mengakses ke korban berarti kita melakukan treatment awal. Ya, treatment awal kita cek kondisi korban, apakah korban sadar dan sebagainya. Nah, berarti posisi korban masih di dalam nih, masih di dalam kita amankan kondisi di sekitarnya terlebih dahulu. Baru setelah itu kita bisa masuk untuk menjangkau korban dan itu kita akan memikirkan gimana caranya untuk membuka akses. Membuka akses itu entah itu korban dibukakan akses lewat pintu, akses kan ada banyak, ada pintu bisa, lewat jendela bisa, lewat atap bisa gitu. Lewat atap? Atap bisa. Sampai dipotong semuanya itu. Itu untuk membukanya. Kalau posisinya biar benar-benar kehimpit, otomatis kan kita tidak bisa membuka akses lewat pintu. Iya, karena posisinya sudah terhimpit gitu. Nah, pintunya jelas nggak bisa dibuka ya kalau sudah kayak gitu ya. Kalau posisinya mungkin tabrakan depan, posisi pintu tidak bisa dibuka, mungkin kita bisa menggunakan alat-alat bantu nantinya untuk membuka pintunya itu. Tapi kalau seandainya membuka pintu dirasa tidak bisa, kita bisa membuka atapnya. Baik atap, membuka atap sebagian maupun semuanya. Seperti itu. Banyak juga itu treatmentnya ya. Jadi waktu selagi kita membuka akses, kita juga bersamaan membuka melakukan treatment korban, meminimalisirnya. Pastikan pada saat terjadinya kecelakaan itu kalau korban terhimpit, korban akan mengalami yang namanya biasanya kalau nggak crash syndrome maupun compartment syndrome. Apa itu? Crash syndrome? Compartment syndrome apa itu? Biasanya kan kalau kejepit itu kan nama. Kalau crash syndrome, berarti dia terhimpit badan, mungkin kaki atau badan terhimpit dan itu ada tulangnya yang pecah atau jaringannya yang pecah. Gitu. Terpecah dan terhimpit lama. Itu akan menjadikan toksik racun di dalam darahnya itu. Kalau penanganannya tidak baik, nanti akan pemulihannya akan lebih susah lah, lebih susah lagi. Itu kalau kompartemen sindrom itu hanya terhimpit dalam waktu yang lama dan menyebabkan fungsi dari semua organ itu akan berkurang. Tapi dia nggak ada luka luar gitu? Enggak, itu lukanya dalam itu. Dalam malah? Memang dari kelihatan dari luar itu, korban baik-baik saja. Iya. Tapi itu ternyata korban mengalami luka dalam seperti itu. Itu diibaratkan kalau kita selang air selang air dengan tekanan tinggi, kita mampetkan seperti itu. Nah, kalau kita melakukan penanganannya korbannya itu salah, ibaratnya itu kita main langsung membebaskan korban, tapi tidak menangannya terlebih dahulu. Ibaratnya itu pembuluh darah itu. Iya, pembuluh darah itu ibaratnya itu kan selang air ya, air. Dengan tekanan tinggi kita tekan ini, kita lepaskan, akan terjadi lonjakan. Sedangkan yang lonjakan itu kan ada toksik atau racun di darahnya itu karena crash syndrome itu. Dan itu langsung mengalir ke seluruh tubuh itu kan akan berbahaya, lebih berbahaya kembali tersebut. Jadi dalam penanganannya kita harus penanganan yang untuk meminimalisir luka lanjutannya lah. Kita juga memikirkan sampai seperti itu. Biasanya kita pun juga dibantu oleh medis maupun dari ambulan. Kalau di Semarang ini ya kan bisa ambulan hebat maupun dari rumah sakit lainnya. Pasti kita juga akan koordinasi. Korban ini sudah terjepit berapa lama. Nah, pasti itu akan mempermudah untuk korban dokter untuk nanti penanganan selanjutnya. Ini korban sudah mengalami crash atau compartment syndrome selama berapa menit atau berapa jam. Itu dokter akan bersiap-siap kalau sudah sekian lama saya harus seperti apa itu untuk mempermudah tugas dokter ya. Tugas dokter ya itu. Nah, itu kita bisa menangannya kalau misal crash syndrome-nya mungkin kakinya yang terjepit dan sebagainya. Sebelum kita membebaskan dari jepitannya itu, mungkin kita tourniquet terlebih dahulu. Menghentikan pendarahan supaya pada waktu dibuka itu tidak langsung menyebar dengan deras itu. Gitu. Contoh seperti itu. Dan waktu kita melaksanakan seperti itu juga harus dicatat waktunya. Di tourniquet sekian lama. Setiap sekian menit harus dibuka supaya organ itu tidak mati dan sebagainya. Dan itu contoh crash syndrome. Kalau compartment syndrome mungkin karena kehimpit di badan, kita bisa menggunakan KED. Jadi setelah korban dibebaskan, tapi kan dia masih dalam KED.
ketika teridentifikasi. Jadi korban masih serasa agak terhimpit sedikit untuk menstabilkan. Nah, nanti akan yang membuka adalah tim medis selanjutannya itu. Jadi itu dari segi penanganan korbannya seperti itu. Ternyata cukup repot juga ya kalau kita menghadapi situasi korban kejepit ya. Iya, seperti itu. Nah, teman-teman, ini kan tidak mudah untuk mengeluarkan korban yang terjepit di kendaraan. Nah, Mas Adat, berarti kan butuh alat-alat tertentu ya untuk membuka akses korban terjepit ya? Iya, betul. Itu alatnya apa aja, Mas ya? Oh, alat-alatnya ada banyak sih. Ini. Ada di sini ya? Ada di sini ini. Ada banyak. Ini adalah salah. Ini sebutannya apa tuh? Alatnya sebutannya alat apa? ekstrikasi. Alat ekstrikasi. Ekstrikasi ya, betul. Alat ekstrikasi sendiri ada ekstrikasi yang manual, ada yang sudah menggunakan power hidrolik lah, hidrolik. Dan menggunakan hidrolik sendiri itu kan ada juga hidrolik yang menggunakan tenaga motor bensin yang menggerakkan hidrolik untuk sebagai kekuatannya nanti dari alat-alat ini untuk mengoperasikan ya. Dan juga ada juga yang menggunakan baterai juga. Baterai, jadi menggunakan motor listrik seperti itu. Alat-alat ini kalau yang di sini contohnya ini ada spreader, ada cutter, ada kombi tool, ada rajek dan mungkin sebagainya. bisa ditunjukkan Mas Adat untuk alatnya. Oke, sebelum untuk safety ya. Nah, teman-teman nih salah satu SOP dari tim SAR yang akan melakukan pertolongan pada kecelakaan dengan penanganan khusus, yaitu menggunakan alat pelindung diri. Ya. Terdiri dari sarung tangan, kacamata, sama sama helm. Nah, komplit dah ini. Ya, sip. Nah, gagah. Seperti ini. Masih kelihatan nggak teman-teman nih mukanya Mas Adat nih? Oh, pasti. Oke, Mas Adat, mana dulu yang mau diperlihatkan ke kami? Yang lebih mudah dulu yang dijangkau ya. Ini contohnya nih. Ini adalah kombi tool. Kombi tool. Ya, kombi tool ini adalah Apa itu kombi tool? perpaduan antara alat spreader, Spreader. ya spreader dan cutter. Perpaduan. Oh, spreader itu untuk membuka. Ya. Tadi sama cutter untuk memotong. memotong ya. Ini perpaduannya ini. Nah, jadi dalam satu alat ini sudah komplit. Yang ini menggunakan baterai ya ini ya. Nah, ini contoh penggunaannya ini. Ini kan membuka. Jadi posisinya nah, seandainya kita membuka ada celah kecil, ini kita masukkan, ya, kita masukkan. Setelah itu kita buka, ya seperti ini. Ya. Ini kekuatannya sampai berapa, Mas? Ini kekuatannya sampai 72 MPa atau 750 bar ini. 720 bar. Tekanannya ya, Ya 720 bar. Ya, Wah, itu kencang banget ya. Iya betul. Oh, ini untuk membuka. Nah, dan sedangkan bagian yang dalam ini, bagian yang cuttingnya ya. Cuttingnya. Itu untuk memotong yang sekiranya mengganggu lah untuk membuka aksesnya itu. Mungkin itu pilar-pilarnya ataupun plat-platnya. Oh iya, kadang kan kalau di mobil tuh ada pilarnya ya, yang di pintu itu ya. Seperti itu. Jadi kita untuk memotong. Oh iya. Jadi ini alatnya 2 in 1, 2 jadi 1 ini. Makanya namanya kombi tool ya. Kombi tool. Tetapi dalam penggunaannya kombi tool, rata-rata kombi tool itu dia bisa membukanya nggak terlalu lebar, ya maksimal segini lah. Ini berarti sekitar 20. Ini sekitar 27 cm. Oh, 27 cm. Sampai 29 cm aja seperti ini. Maksimal yang bukanya ya. Seperti itu. Padahal akses yang dibutuhkan itu kadang lebih lebar lagi ya. Nah, itu gimana itu? Itu kalau itu bisa menggunakan kalau ada itu pakai speeder ini. Coba mana? Nah, speeder. Nah, tapi biasanya kalau memang untuk kantor-kantor di daerah-daerah yang tidak ada, biasanya memang ada ini ya kita manfaatkan
maksimal mungkin bisa lah seperti itu. Nah, untuk kita bahas alat yang ini dulu. Nah, ini untuk cuttingnya ini kan cutting lurus. Nah, kadang kan untuk bagian-bagian mobil itu kan ada yang tobular itu ya, yang pipa ya, pipa yang besar pipa. Seperti inilah. Nah, kalau seandainya kita potong langsung itu kadang kan akan lebih cenderungnya meleset. Kalau ini kan, oh iya betul. Nah, ini kita bisa pipihkan dulu. Kalau menggunakan ini bisa, tapi kita kayak kerja lebih 2 kali dulu lah. Memipihkan dulu, setelah itu kita buka lagi baru motong seperti itu. Ini contohnya. Nah, kalau di combi tool, mengapa tak dinamakan combi tool? Karena dia juga multifungsi, juga bisa berfungsi sebagai ramjek atau seperti dongkrak membuka akses. Itu tadi alatnya berapa kilo beratnya? Ini sekitar ya kurang lebih 15 lah. 15-16 kilo. Nah, kenapa tak dinamakan combi tool? Karena dia juga ini bisa dipasangi dengan aksesoris ramjeknya ini. Ini kita itu kan. Nah, dia menutup ya. Ini kan posisinya masuk dulu. Setelah itu kita buka. Nah, untuk membuka semakin lebar ya. Ya, jadi lebar. Ya, dinamakan combi tool karena dia multifungsinya ini. Ada aksesoris pendukungnya lah seperti itu. Oh, jadi bukan cuma cutting aja, terus spreader ya? Ya. Untuk ramjek juga bisa? Bisa. Ya, bisa. Jadi ini ada juga kalau seandainya korban terjepit juga bisa dipasangi dengan kain set. Ini rantai aksesorisnya ini bisa dipasang juga. Itu modelnya? Bisa dipasang di ujungnya ini. Seperti ini. Nah, ini rantai. Rantai ini fungsinya untuk menarik. Semisal korban itu terjepit. Ini saya pasang salah satu aja ya nih. Misal korban itu terjepit setirnya. Itu kita bisa yang satu bagian kita kaitkan dengan setirnya, kemudinya. Yang satu bagian kita kaitkan dengan chassisnya yang bagian depan. Setelah dibuka dengan lebar, kita tarik supaya apa? Supaya kemudinya itu bisa terangkat. Oh, gitu. Nah, terangkat. Dan kekuatannya ini bisa menarik sampai 6,4 ton ini, Pak. Kekuatannya ini. 6,4 ton? Ya, kecil-kecil seperti ini bisa 6,4 ton. Ini, daya tariknya ini. Iya. Oh iya, 6,4. Ya, 6,4 ton. Berat ya? Berat. Nah, ini kan penanganan khusus. Nah, kita kan menangani supaya untuk korban tidak mengalami cedera lanjutan. Kalau seperti ini kita dari terjepit itu kita tarik, itu kan pelan-pelan ya. Setelah korban ditangani dengan baik, sudah pasang KID dan sebagainya itu tadi, kita tarik pelan-pelan supaya bebas. Nah, selama ini yang terjadi di lapangan, ya mungkin karena ketidaktahuan, misal ada kecelakaan truk dan sebagainya, pasti solidaritasnya ya tinggi. Dia kejepit dashboardnya atau kejepit dari setir, langsung pakai sling, ditarik dengan cara dihentak. Nah, itulah itu cara yang salah lah. Ya mungkin, tapi juga gimana lagi? Mungkin kita tidak bisa menyalahkan, niatnya baik lah, pengennya cepat dan sebagainya. Tapi kan karena mungkin kurangnya wawasan, nah itu justru kalau seandainya korban seandainya terjepit dihentak, itu justru bisa memperparah kondisi korban. Ya. Kondisi kan dihentak kan otomatis kan
Iya, kayak dikagetin Ya, gini kagetin. kan. Heeh. Apalagi kan kondisi kan kita nggak tahu lah, mungkin Iya. ada cedera di mana. Kalau sudah tahu cedera kayak kehendak itu kan otomatis Iya. dapat memperparah kondisi Karena korban. pasti masyarakat yang akan menolong awalnya itu dia nggak akan melakukan assessment kan Iya, terhadap betul. korban kan. Betul. Jadi nggak tahu kondisi korban seperti apa, yang penting Iya. niatku nolong langsung Iya. buka gitu ya. Ya memang seperti itu. Tapi kan kita tidak bisa menyalahkan lah. Iya, iya. Karena iya, kan iya. itu kan ketidaktahuan. Rasa peduli masyarakat juga. kan tinggi Nah, gitu loh. Kita menyadari juga Basarnas itu kan juga posisinya kan terbatas ya personilnya ya. Iya. Makanya dari itu semua peralatan yang dimiliki Basarnas itu kita juga sosialisasikan kepada potensi-potensi SAR itu. Mm-mm. Supaya apa? Waktu mereka membantu itu bisa membantu dengan benar lah seperti itu. Mm-mm. Banyak sekali. Dan seandainya kita kolaborasi pun mereka tahu oh alat ini fungsinya untuk apa, bantu dengan cepat lah seperti itu. Nah ini kan alatnya sangat berat ya Mas Ya. Adat ya. Itu bisa dioperasikan satu orang. Bisa. Bisa. Karena posisinya, saya lepas dulu. Posisinya memang alat ini berat. Waktu dipegang berat memang seperti ini. Tetapi setelah alat ini terkonek dengan medianya atau benda yang akan kita tuh otomatis berat akan berpindah pada kendaraan itu. Oh gitu. Kita iya, tinggal iya. menyesuaikan aja. Heeh. Jadi berat sudah tertopang oleh Media yang yang akan kita dibuka. potong itu sendiri atau kita buka itu sendiri. Heeh. Bisa dioperasikan satu orang, tapi kan lebih bagusnya 2 orang sebagai body kita lah. Body kita dan juga body kita juga berfungsi sebagai safety juga. Oh, Oh, ya itu. tapi mungkin lebih baik standarnya 2 orang 2 ya. orang. Ya. Tapi Dan kalau untuk memang satu- terpaksanya ya Apa karena berbuat satu apa orang. berbuat lah seperti itu. Apalagi ini alatnya nih? Nah. Kayaknya banyak juga ini alatnya. Nah, Nah ini kayak cepit kepiting ini. capit kepiting Capit ya. kepiting ya, mirip Nah, ini ya. tadi. Nah, ini cutter ini aja. Oh ini Kalau cutter tadi aja. kan kombi cutter, ini Ah. yang cutternya saja. Oh. Jadi dia fungsinya dia hanya untuk memotong saja. Dia tidak bisa untuk membuka. dan Membuka, sebagainya. iya. Ini hanya untuk memotong. Nah, bentuknya kan seperti capit ini. Nah, kalau tadi kan kalau kita memotong pada benda yang bentuk bular seperti ini kan harus dipipihkan terlebih dahulu. Mm-mm. Ini enggak, kita tinggal Oh, buka bisa aja langsung lebar. Ini bisa terbuka kurang lebih 30 cm lah ini terbuka. Habis itu tinggal dicapit kayak nyapit kepiting itu. Jadi itu bendanya itu tidak meleset lah seperti yang kita capit itu. Heeh, heeh. Kayak dipeluk ya. Peluk iya betul. Ini kekuatannya kalau untuk bodi-bodi kendaraan aman lah. Maksudnya? Aman itu dalam arti bisa robek lah kena ini. Karena posisinya kalau seandainya ini digunakan untuk memotong besi beton, itu dia bisa untuk sampai diameter 30 mili. Besi atau 3 beton. cm. Besi cor itu loh. Oh. Seberapa itu? Segini? 3 cm. Ya lumayan kan itu. Iya. Heeh. Itu untuk kalau besi yang Enteng padat ya motongnya ya? ya enteng lah seperti itu. Itu maksimal sih itu. Sesuai speknya nanti maksimal ini. 3 cm. Kalau untuk bodi-bodi platan ya Dan rata-rata kan pipa ya. Ya, Kalau pipa. pipa ya gampang banget. pipa lebih mudah. Kalau itu kan Iya. tadi kan besi beton kan yang utuh ya nih. Itu Padat dalamnya kan. itu. Itu bisa sampai 3 cm 3 cm. 3 cm ya lumayan. kan? motong. Untuk memotong-motong lebih praktis biasa. Ini kalau kita untuk memotong atap, membuka atap itu jauh lebih mudah, gampang. Karena otomatis kan pilar-pilarnya kan bulat-bulat itu. Mm-mm. Tinggal dimasukkan aja seperti itu. Ini penggeraknya pakai? Ini penggeraknya menggunakan motor hidrolis ini, Pak. Hidrolis. Oh. Kalau yang tadi kan baterai ya? Baterai ya, ini hidrolis. Hidrolis berarti ada alat Alat sendiri ya? iya betul. Nah, untuk yang bisa diarahkan ke tuh ada alatnya. Oke. Bisa dilihat itu lumayan. Web Rescue nama. Wih. Ini. Berat ini. Rata-rata berapa ini? 15 sampai 20 Udah kayaknya. 20-an kilo lah, 15 sampai 20-an kilo lah. Anggap aja olahraga. Oke, kalau yang ini, yang spider ini,
Oh, ini sama dengan yang tadi Ya, ya? tapi ini yang khusus untuk membuka dan meremas saja ini. Oh. Kalau yang tadi bisanya sekitar 30 cm ya, Mas, ya. Ha-ha. Ini bisa sampai 60 cm bukanya. Wow, 60 cm ya, gede Ya. banget toh. Seperti itu. Itu kalau dengan yang tadi yang ada ram jacknya itu, kalau ram jack tadi berapa? Ram jack ya sama lah, sekitaran segitu, Pak. 60 cm 60 juga. cm juga ya? Ya. Kalau dia harus pakai aksesoris lah. Iya, kalau ini Kalau ini kan langsung. masuk langsung seperti ini. Ram jack. Sama nih. Pelan-pelan Mas Haddad, Yuk. berat itu. Oke. Masih ada lagi kayaknya. Masih banyak. Nah, Nah, ini kok lucu ini? ini cutter tapi yang kecil ini. Oh, ini untuk apa ini? Ini kita biasa gunakan kalau seandainya korban itu terjepit mungkin pedal gas atau pedal rem dan sebagainya. Iya, Kan otomatis kan kalau kita memotong benda-benda yang kecil di bawah itu kan kalau menggunakan tadi yang besar, ini kan nggak bisa masuk ya. Iya, iya, iya. Nah, ini Aksesnya susah karena nah, sempit kan sempit ya? lah. Ini makanya pakai ada yang ini. kecil ini. Oh, iya, iya. Ini begitu buka bisa terbuka sekitar 5 sentian dan maksimal kalau tadi itu 60. besi beton 3 Oh, cm. Kalau ini maksimal 2 cm. Lah, tapi 2 cm tetap Tetap besar lah. besar ya, 2 cm. Seperti itu. Luar biasa ya ini. Nah, Anu alat-alatnya tuh. ya. Untuk yang di atas ini, nah ini yang ram jack Masih hanya ada? ram jack aja itu. Oh, ini ram jack. Ya, betul. Yang tadi. Ram jack itu kalau bahasa lokalnya tuh dongkrak. Ya, dongkrak lah. Ya, betul. Dongkrak. Nih, Oh, ini juga pakai mesin hidrolis ya? mesin hidrolis juga ini posisinya. Mesin hidrolis. Kalau yang Sampai berapa anu nih? Ketinggiannya? ketinggiannya bisa sampai tambah sekitar setengah meter dari ini lagi, naik lagi. Hampir 1 meter ya? Ya. 1 meter mungkin malah ya? Ya. Belum sampai 80 cm lah. Oh. Seperti itu. Nah, selain alat-alat yang berhubungan dengan mesin hidrolis, kita juga biasanya menggunakan alat-alat manual. Ini namanya pickaxe atau kapak serbaguna lah, seperti ini. Kapak serbaguna? Kapak serbaguna, karena fungsinya ada banyak ini. Untuk apa aja tuh Mas? Untuk aja. Ini untuk memecahkan kaca, Nah. jelas. Ini untuk memotong kaca. Setelah kita pecahkan kaca, nah ini masuk, ini bisa digunakan untuk motong kaca. Ini bawahnya ya? Geriginya ini. Geriginya. Ya, ini geriginya. Ini bisa dipanjangkan juga ini. Pas. Ya. Bisa dipanjangkan juga dan ini berfungsi bisa untuk membuka bodi mobil. Plat mobil itu bisa dirobek dengan ini. Itu kayak aneh ya, pembuka botol Nah, itu ya? pembuka sarden lah seperti itu. Ini, tapi kan ini bisa untuk plat yang agak tebal. Kalau sarden iya. kan plat tipis Iya, lah ya. tipis. Itu buka seng kalau Iya. sarden itu. Ini buka plat Ya, ya? plat dah. Ini kan posisinya kita lubangi terlebih dahulu, Oh, terus setelah itu dimasukkan tinggal ini oh iya, iya, Seperti ini. iya. kapak serbaguna. Wih. Ini tentunya harganya nggak main-main nih teman-teman nih. Aduh, Luar biasa pasti harganya ini. jangan tanya harga. Jangan tanya saya juga harga. nggak tahu saya itu. Kalau ini kan kabel cutter, biasanya kita Ini gunakan banyak orang pakai ya. banyak lah ya ini. Kita biasa gunakan ini kalau untuk mengamankan hazard tadi, mungkin dari kabelnya, aki dan sebagainya yang bisa memicu percikan. Oh, Nah, iya. sebagai contoh Memutus arus. waktu saya membantu menolong rekan kita lah pada beberapa tahun yang lalu lah, mobil pemadam yang terguling di sini di daerah Ngalian itu. Waktu mau membebaskan, itu kan juga alat yang kita gunakan rawan bersentuhan dengan aki.
waktu kesentuhan langsung kayak bisa menyebabkan percikan bunga api lah. Makanya kita tetap butuh memotong akinya lah untuk memotong kabelnya ya. Ya seperti ini. Memutus arus. Ini holigen lah Apa? atau crowbar, biasa kita sebut crowbar atau holigen. Crowbar. Ada yang nyebut holigen, ada yang nyebut crowbar dan sebagainya. Ini seperti ya kalau bahasa Jawanya linggis multifungsi lah. Oh, linggis multifungsi. Bahasa Jawanya. Nah ini juga bisa gunakan untuk membuka akses juga, membuka akses pintu. Ini juga bisa. Jadi semisal tidak ada alat-alat ini, kita kan otomatis pintu itu kan tertutup rapat awalnya, supaya ada celah, supaya bisa alat tadi kita bisa masuk. Iya, nah, itu kan tetap kita butuh alat manual dulu. Kita membuat celah ya, membuat celah dulu ya. Terlebih dahulu. Biar alat tadi bisa masuk. Ya. Ini. Alat ini berarti alat pertama yang digunakan. Ya, biasanya memang kita tetap kalau pertama kali datang ke lokasi, alat yang kita gunakan pasti yang manual terlebih dahulu. Untuk membantu supaya alat-alat yang tadi menggunakan power itu bisa masuk lah seperti itu. Karena rata-rata kalau sudah kecepit itu celahnya sempit sekali ya. Sempit ya, seperti itu. Makanya pakai alat manual dulu untuk membuka ya. Untuk rekan-rekan yang di lapangan pun sebenarnya kita kan melakukan pembinaan ke potensi SAR ya. Kalau memang alat-alat ini tidak ada, itu bisa juga ada alat-alat improvisasi juga. Apa itu? Contoh, membuka akses kita bisa pasti di setiap kendaraan itu kan ada dongkrak ya? Dongkrak, itu bisa digunakan. Kan fungsinya sama itu sebenarnya. Iya, dongkrak kan sifatnya kan dia pendek, besar seperti itu. Dongkrak dan sebagainya itu bisa digunakan. Cuma butuh tenaga ekstra kayaknya kalau juga. Tenaga ekstra lah, seperti itu. Karena kan rata-rata dongkrak kan manual. Ya, dongkrak manual itu. Terus juga bisa menggunakan dongkrak yang off-road itu loh, yang manual, yang panjang itu. Oh, yang biasanya di belakang. Di belakang kendaraan off-road itu lah. Itu juga bisa kita gunakan. Juga. Nah, terus kalau yang rantai seperti ini, kalau tidak ada, mungkin kalau di truk-truk itu kan ada kayak track bell ya. Apa itu track bell? Track bell itu kayak istilahnya aneh-aneh, bingung saya jadi. Sabuk, istilah yang lebih mudah, sabuk yang untuk mengikat barang itu loh. Oh, iya yang ada kreket. Nah, itu kita juga bisa improvisasi menggunakan itu. Oh iya betul, karena itu juga talinya tuh ada kekuatannya. Kan ada kekuatannya untuk narik juga. Sampai gitu. Berapa kilo dia bisa gitu ya? Betul. Menahan beban ya. Iya, betul. Ya, sebenarnya juga cara-cara yang sudah diterapkan selama ini mungkin dari supir-supir truk yang membantu rekannya itu juga bisa, tetapi jangan dihentak lah, seperti pelan. Oh iya. Ditekan dulu, kan rata-rata kan selama ini yang kita lihat setelah terpasang kayak langsung langsung ditarik kenceng ya. Hentakan bisa dengan cara pelan. Oh. Tegang dulu baru kendori lagi. Tegang baru di power. Jadi kayak pelan-pelan, kayak setengah kopling lah. Setengah kopling. Seperti itu. Jadi tarik, begitu sudah tegang, langsung tarik kenceng ya. Jangan langsung tarik kenceng ya. Tarik kenceng kan kayak tersedat nanti seperti itu. Iya. Kalau memang di daerah itu juga ada kamelong atau katrol manual itu loh. Katrol manual itu juga bisa digunakan loh. Katrol-katrol yang selama ini untuk narik barang dan sebagainya itu juga bisa digunakan juga. Diikatkan. Oh iya betul. Jadi alat-alat tidak mesti yang harus kayak Basarnas. Otomatis kan itu kan alat-alat yang sudah dibelikan negara lah. Pasti kan kalau kita sebagai relawan masyarakat itu kalau membantu bisa menggunakan alat-alat yang sifatnya sebagai penggantinya atau opsionalnya lah seperti itu. Sambil mungkin menunggu Basarnas datang gitu ya. Basarnas datang atau mungkin tim lain yang mempunyai alat yang sama. Ya seperti itu. Wah ini kalau berbicara alat Basarnas ya, apalagi yang unik-unik seperti ini masih banyak pasti Mas Adat ya. Dan mungkin nggak cukup waktunya juga. Tapi di sini saya tuh pingin tahu lah. Mas Adat tuh pernah melakukan evakuasi dengan menggunakan alat ini di mana? Oh, ada banyak sih. Sebagian memang di dekat kantor saja nih. Kalau kita kan kalau apalagi orang Semarang tahu pastilah tanjakan Selayur lah ya. Ya, tanjakan Selayur itu tinggi. Tinggi itu kan banyak sekali kecelakaan. Nah, selama ini
kita menangani di situ dan sebagainya gitu. Terus ada juga kecelakaan yang tangki pertamanya di Tanah Putih, dan ada juga kecelakaan yang tadi yang saya sebutkan di awal, ada mobiliu yang di apa tuh tertimpa kontainer itu, orangnya hidup masih di bawahnya kontainer. Kontainernya masih isi apa kontainer kosong? Wah, kurang tahu itu. Yang jelas pada saat sampai lokasi kita kan tidak berani untuk mengakses di bawahnya lah waktu itu ya. Nah, kita menunggu kren terlebih dahulu untuk mengangkat kontainer terlebih dahulu. Setelah itu kita amankan mobilnya itu dengan kita geser terlebih dahulu. Mobilnya digeser terlebih dahulu, baru kita membuka akses masuk ke dalam, kita amankan korbannya dulu, baru kita buka itu. Kondisi korbannya? Alhamdulillah masih selamat waktu itu. Selamat. Ya selamat posisinya. Nah, untungnya posisinya waktu terhimpit itu mobilnya posisinya miring. Terhimpitnya seperti ini. Jadi masih beruntung lah. Kalau seandainya mobilnya posisi normal atau terbalik ya mungkin sudah lain ceritanya lah. Tergencet ya, udah. Karena kontainernya juga berat. Ya. Pengalaman lah waktu ada kesempatan main ke tim penyelamatnya di Singapura dulu lah. Yang membedakan dengan penanganan di Semarang itu tidak bisa diterapkan di sini lah. Kenapa itu? Di sana korban terjepit di depan itu bisa saat atap-atapnya dibuka semua, atau karena di sana lebih mementingkan keselamatan orangnya daripada mobilnya itu. Kalau di sini pernah ada cerita dari rekan-rekan kita, salah satu operator jalan tol lah itu ibaratnya, salah satu operator jalan tol sudah tahu terjepit, posisinya dia terjepit, itu mau dibuka akses, pintunya mau ya kayak dijebol lah itu dia milih, Mas jangan dijebol semua ya Mas, masih eman-eman, padahal udah tahu dia posisinya terjepit. lebih mementingkan materi daripada dia posisinya udah terjepit. Ya Allah. Tapi Mas jangan dirusak terlalu ya Mas ya. Sampai sempat-sempatnya seperti itu. Aduh, kacau. Kalau di sana kan jelas aturannya sih sana, dan rata-rata mobil kan di sana asuransi lah ya. Pasti penanganan udah ya, seperti itu. Ya, tercover asuransi. Iya betul. Nah, seperti itu. Jadi mikir ya. Nah itu sedikit cerita saya membandingkan. Saya lihat di negara yang lebih maju sama yang di Indonesia, wah ternyata beda jauh ya. Singapura keselamatan nomor satu. Terhimpit aja bisa dibuka saat atap-atapnya dibuka untuk bisa menyelamatkan korbannya itu. Padahal kalau di Indonesia itu kita dibuka pintunya aja sudah cukup. Kalau di sana enggak, saat atap-atapnya bisa dibuka. Seperti itu. Digandar katanya. Kalau yang punya mobil. Iya betul. Oke Mas Adet, ini banyak sekali informasi yang sudah kita dapatkan dan pengalaman yang seru Mas Adet dalam melakukan penanganan kecelakaan pada penanganan khusus. Terima kasih sudah berbagi pengetahuan, berbagi kisahnya juga yang seru. Semoga ini bisa memberikan gambaran ke masyarakat bagaimana kerja Basarnas itu dan kerja dari meminimalisir korban. Jadi memang kita tuh kalau dalam melakukan misi penyelamatan, safety first bagi sang penolong dan juga meminimalisir kondisi korban jangan sampai tambah parah. Ya, begitu Mas Adet. Oke, terima kasih Mas Adet atas waktunya. Semoga ini bisa memberikan wawasan lebih luas lagi kepada masyarakat. Dan bagi teman-teman yang memiliki kisah atau punya pengalaman pribadi untuk dalam melakukan misi kemanusiaan, mungkin bisa meninggalkan komen di kolom komentar, tinggalkan nomor HP, nanti dari tim akan menghubungi dan nanti akan kami ulas untuk cerita Anda. Oke, demikian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan
share channel ini agar semakin berkembang. Terima kasih. Yes. Sip.